Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan salah satu materi mata kuliah Etika Bisnis Syariah yang berkaitan tentang etika bisnis, tanggung jawab sosial bisnis terhadap sesama pelaku bisnis. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Haq Muhammad Hamka Habibi SEMA. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Wahyu Ramadan, NIM 21211124, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 4H. Langsung saja ke materi, yaitu berkaitan dengan pengertian tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility adalah peningkatan kualitas kehidupan di mana kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat bisa memahami keadaan sosial yang ada, dapat menikmati, memanfaatkan, dan memelihara lingkungan hidup, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Selanjutnya terkait dasar hukum tanggung jawab sosial. Di dalam keputusan Menteri BUMN tentang program Kementerian Bina Lingkungan PKBL berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN per nomor 5/MBU/2007 Pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa program Kementerian BUMN dengan usaha kecil yang selanjutnya disebut program kementerian adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa program bina lingkungan yang selanjutnya disebut program BI adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Adapun ruang lingkup bantuan program BI BUMN berdasarkan Permenek BUMN per 05/MBU/2007 pasal 11 ayat 2 huruf E adalah bantuan korban kecelakaan, bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam. Selanjutnya, adapun pandangan Islam terhadap tanggung jawab perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR. CSR Islami pada intinya mengedepankan kedermawanan dan ketulusan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai daripada melakukan 20 kali haji dan pada setiap hajinya menginfakkan ratusan ribu dirham atau dinar. Maka CSR Islami pada hakikatnya mengedepankan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada syariah. CSR Islami memberi petunjuk bahwa anggaran CSR yang harus dialokasikan perusahaan sekurang-kurangnya sebesar 2,5% dari laba bersih perusahaan. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab perusahaan. Yang pertama ada Basic Responsibility atau BR. Basic Responsibility ini menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahaan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut. Yang kedua, Organization Responsibility atau OR, yaitu tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan atau stakeholder. Yang ketiga, ada Societal Response atau SR, yaitu menunjukkan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungan secara keseluruhan. Yang keempat, Cause Promotion
yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu masalah sosial atau cause yang ingin diangkat oleh perusahaan. Yang kelima ada cause related marketing. Bentuk komitmen suatu perusahaan menyumbangkan sejumlah tertentu dari keuntungan yang diterima dalam suatu kegiatan sosial. Dan yang terakhir yaitu corporate social marketing atau kampanye perusahaan yang memiliki tujuan akhir untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Adapun jenis kegiatan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada corporate philanthropy. Program corporate philanthropy akan memberikan secara cuma-cuma sebagian dari kekayaannya, atau dengan kata lain sumbangan kepada masyarakat. Ada juga community volunteering. Saat melakukan program ini, perusahaan akan memberikan pelayanan untuk membantu kelompok masyarakat lokal ataupun kelompok target sasaran secara sukarela. Materi selanjutnya yaitu bentuk etika tanggung jawab terhadap sesama pelaku bisnis. Yang pertama dengan mitra bisnis, yaitu dengan keadilan dan kejujuran, misalnya dalam hal penentuan harga, jual, penentuan lisensi, penentuan hak penjualan, penentuan besarnya keuntungan. Selanjutnya, saling memberikan informasi guna integrasi dalam proses perencanaan bersama. Ada juga menjalin kerjasama untuk stabilitas hubungan jangka panjang, misalnya dilegalkan melalui dokumen kontrak. Dan yang terakhir, hubungan yang bebas dari paksaan, memiliki hak otonomi dalam menentukan partner dagang dan membuat keputusan bersama. Selanjutnya, bentuk etika tanggung jawab terhadap sesama pelaku bisnis. Ini sesama pelaku bisnis, yaitu pesaing agar dipandang sebagai mitra kerja. Jadi jangan dipandang sebagai pesaing kita, yaitu kita bisa memandangnya jauh lebih baik dengan memandangnya sebagai partner atau mitra kerja, sehingga dapat memberikan manfaat bagi si pelaku bisnis. Antara lain, yang pertama, mengetahui keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh pesaing sehingga dapat dijadikan sebagai tantangan untuk memacu peningkatan keunggulan perusahaan. Yang kedua, memacu pada rangsangan untuk mengembangkan daya kreativitas perusahaan yang berkompetisi sehingga dapat meningkatkan inovasi dalam menembus mangsa pasar. Dan yang ketiga, perusahaan dapat melakukan mitra kerja dalam bentuk sinergi, akuisisi, dan atau merger. Selanjutnya dengan pemerintah. Contoh pemerintah sendiri. Pemerintah yang dimaksud di sini adalah sebuah institusi yang dibentuk atas dasar konstitusi negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas. Sebagai institusi membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membiayai operasionalisasi peran dan tugas tersebut, sehingga salah satu bentuk kegiatan atau dana yang diberikan untuk disumbangkan oleh masyarakat bisnis kepada negara yang diwakili oleh pemerintah adalah dalam bentuk ketaatan membayar pajak. Dana pajak yang diterima pemerintah dipergunakan untuk membiayai. Begitu. Selanjutnya ada apa sih manfaat dari tanggung jawab sosial bisnis ini? Yang pertama, bagi perusahaan, yaitu ada keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan, dan perusahaan mendapat citra yang positif dari masyarakat luas. Yang kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal atau kapital. Yang ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko.
Adapun manfaat tanggung jawab sosial bisnis bagi masyarakat, yang pertama, dengan memperhatikan masyarakat, maka perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, dengan memperhatikan lingkungan, maka perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai. Selanjutnya, adapun manfaat tanggung jawab sosial bisnis bagi pemerintah. Itu yang pertama, memberikan dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, memberikan dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR merupakan sumber belajar, utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.